Om Swastiastu. Halo, selamat siang Yona Bali. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Senang sekali hari ini saya Epa Jayantika dapat menemani pemirsa dimanapun berada. Tentu di acara yang sudah kita nantikan bersama. Dan inilah dia, Yona Max. Program mingguan yang akan menghadirkan aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Nah, Yona Bali, pada edisi minggu ini kami akan mengulas salah satu profil siswa berprestasi yang kini tengah mengenyam pendidikan seni pedalangan di SMK Negeri 3 Sukawati Kokar. Dalang istri asal Banjar Anyar-Anyar Ubung Kaje dan Pasar Utara ini baru saja menyelesaikan tugas akhir sekolahnya dengan pementasan Wayang Ramayana dengan judul Sute Amrihaken Pape. Selain menekuni seni pedalangan, ia juga menekuni seni lainnya seperti menari, megamel, dan megener. Wah, kira-kira bagaimana ya kegiatan lebih lanjutnya dan siapa profil yang akan kita ulas kali ini? Begitu pemirsa, selama 30 menit ke depan bersama saya Pak Jantika, inilah dia Yona Max. Yona Bali, pada edisi minggu ini kami mengulas salah satu siswa berprestasi dari SMK Negeri 3 Sukawati Kokar, Nikadek Chandra Parameita. Demikian nama lengkap Yona yang kerap disapa Dek Chandra ini, merupakan salah satu dari 4 perempuan di kelasnya yang menekuni seni pedalangan. Siswa yang duduk di bangku kelas 12 jurusan seni pedalangan ini baru saja menggelar pementasan wayang sebagai tugas akhir di sekolahnya. Pada pementasan wayang tersebut, Dek Chandra mengangkat cerita Wayang Ramayana dengan judul Sute Amrihaken Pape. Lahir dan besar dalam lingkungan seni, membuat Dek Chandra juga ikut berkecimpung dalam dunia seni. Dek Chandra menceritakan, sebelum menekuni bidang seni pedalangan, ia menekuni seni karawitan, yakni gener wayang sejak duduk di bangku sekolah dasar. Setelah sekian lama belajar dan menguasai beberapa gending, Dek Chandra kerap diajak ayah menggener wayang di beberapa tempat oleh kakak dan orang tuanya. Menginjak bangku sekolah menengah pertama, Dek Chandra sempat menonton pementasan wayang cilik yang menginspirasi dirinya belajar ngewayang. Terlebih di Denpasar, jarang ditemukan seorang dalang perempuan. Dengan tekad kuat menekuni seni pedalangan, setelah lulus dari sekolah menengah pertama, ia memilih melanjutkan ke SMK Negeri 3 Sukawati dengan mengambil jurusan seni pedalangan. Semangat para panja kemekejang itu dah. Bisa aja itu nah. Cek semangat para panja kemekejang itu nah. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama Tiang Nikadek Chandra Paramaita. Tiang beralamat di Banjar Anyar-Anyar, Desa Ubung Kaje, Denpasar Utara. Awal mula Tiang belajar wayang niki, awalnya Tiang belajar gender dumun dari SD. Lantas Tiang setelah belajar nike diajaklah ngayah sareng bapak Tiang karena bapak Tiang juga seniman di kerawitan. Tiang diajak ngayah sareng kakak bapak kesana kemari, dan di umur Tiang di SMP, tepatnya di kelas 2 SMP nike, Tiang wenten dalang cilik. Nah, dari sana Tiang mulai berpikir seperti sepertinya belajar wayang niki menarik, apalagi Tiang nike wanita. Nah, seperti dalang nike jarang nike wanita nike berkecimpung dengan dalang nike. Nah, dari sana Tiang terinspirasi, langsung Tiang minta sareng bapak Tiang belajar ngwayang. Nah,
Langsung tiang di belajar ngewayang sareng orang tua murid tiang waktu nike yang bernama Pak Gangga, Pak Dharma Gangga. Nah, nike awal mula tiang berkecimpung di dalam seni pedalangan. Untuk pertama kali yang tiang pelajari di seni pedalangan niki, yang pertama nike diolah vokal. Nah, di olah vokal niki tiang pertama kali ya nike kelas 2 SMP, lantas di menuju penaikan kelas ke SMK, tiang belajar di SMK Negeri 3 Sukawati. Nah, di sana tiang banyak menemukan ilmu-ilmu yang baru dari guru-guru yang mengajar di sana. Menekuni seni pedalangan artinya mempelajari berbagai macam bidang seni, baik seni tari, seni karawitan atau tabuh, seni suara atau vokal, baik menggeguritan atau mekekawin, seni sastra karena ada cerita yang disuguhkan dalam pementasan wayang, dan seni rupa dalam bentuk wayang. Dalam belajar ngwayang, hal pertama yang dipelajari adalah bidang olah vokal. Dek Chandra mengatakan, kesulitan dalam mempelajari olah vokal adalah ketika membedakan suara. Ada 4 jenis suara yang ia pelajari dari suara 4 tokoh, yakni tokoh delem, sangut, merdah, dan tualen. Kesulitan dalam olah vokal nike untuk membedakan suara. Nike yang paling sulit di dalam pewayangan. Untuk membedakan suara seperti ada 4 jenis yang tiang tahu. Yang pertama nike ada 4 tokoh. Yang pertama tualen, merdah, delem, sangut. Nah, nike beda-beda jenis suaranya. Dari tiang, menurut tiang jenis suaranya nike wenten dari kerongkongan, wenten dari hidung, setelah nike dari perut dan dari warna suara. Untuk tualen nike suara perut, dan suara merdah nike suara mulut seperti suara kecil istilahnya, dan suara delem suara kerongkongan, suara sangut nike suara hidung. Setelah sekian lama belajar seni pedalangan, Dek Chandra berkesempatan pentas pertama kali ketika pelaksanaan upacara pewintenan dalang. Setelah mengikuti upacara pewintenan tersebut, Dek Chandra untuk pertama kalinya mekebah wayang dengan cerita Mahabharata, yakni cerita Parwa. Dalam wayang atau melakoni profesi dalang, berbagi kesulitan serta banyak pengalaman yang didapatkannya, baik senang maupun susah. Merasa senang ketika pementasan berjalan lancar, serta mampu menghibur para penonton, utamanya pada saat ngewayang peteng atau pentas wayang kelir. Merasa sedih ketika pementasan tidak sesuai dengan diharapkan dan terkesan kacau. Pertama kali tiang pentas nike waktu tiang mewinten. Nah, ada istilahnya di Bali nike, kan seperti banyak yang bilang kalau misalnya kita tidak punya SIM tidak boleh mengendaраkan sepeda motor. Nah, sama halnya juga seperti belajar ngewayang niki, karena wayang niki sakral. Tiang pertamanya nike ada acara pewintenan dalang. Nah, setelah pewintenan dalang nike, langsung tiang istilahnya mekebah wayang langsung di tempat pewintenan nike. Waktu nike acara Mahabharata, Parwa waktu nike. Kesulitan di pentas nike yang pertama mungkin karena pertama kali nike grogi yang pertama nike. Dan sulitnya mengatur pernafasan nike kesulitan pertama tiang. Dalam pementasan wayang ada beberapa pakem yang harus diperhatikan seperti jalan cerita serta pepeson, mulai dari mungkah wayang sampai cerita wayang tersebut kesinep. Selain harus memahami serta mendalami cerita yang akan dibawakan, menjadi seorang dalang banyak pantangan yang harus diperhatikan.
Hal tersebut awalnya membuat Dek Chandra merasa takut dan khawatir. Akan tetapi setelah mendapatkan arahan serta dijalani dengan baik, semua pantangan yang dirasa menakutkan dapat dijalankan dengan baik. Untuk pembelajaran nike sangat perlu karena istilahnya seperti habis niki napi nike karena wenten istilahnya pakem nike seperti sudah ada jalan cilitranya gitu. Yang pertama nike wenten di istilahnya pemungkah nike yang pertama nike letak wayang, artinya sudah mulai acara pewayangan nike. Setelah nike kayonan nike melambangkan seperti kehidupan. Nah, kehidupan nike kan yang tiang tahu seperti tumbuh-tumbuhan nike. Nike lambang dari sebuah kayon. Setelah nike lanjut dengan penokohan wayang seperti tokoh-tokoh yang pertama kali datang seperti Arjuna. Nah, nike manten yang misalnya Arjuna yang pertama kali muncul, nah nike untuk peparumannya. Setelah nike tualen merdah untuk peparumannya nike. Lanjut setelah nike sud peparuman nike langsung tualen merdah nike menceritakan tentang isi peparuman. Nah, usan nike wawu kayonan nike kayon namanya kayon penyelat. Kayon penyelat nike seperti menceritakan penggantian cerita. Awalnya kan dari ceritanya yang istilahnya positif, sekarang penyelat ceritanya nike ke negatif. Nah, nike wawu muncul seperti tokoh dalam sanggut dan raja-rajanya di dalam sanggut nike. Nah, ceritanya dalam sanggut niki seperti ingin istilahnya ngogin si cerita yang pertama gitu. Langsung istilahnya di sana perang. Nah, perang niki antara tokoh yang positif dan tokoh yang negatif. Nah, di tengah-tengah cerita nike wenten ada penengah nike untuk menceritakan gimana solusi untuk menyelesaikan permasalahan nike. Nah, nike Banten yang untuk inti pewayangan nike. Yonasar Banjar Anyar-Anyar, Ubung Kaja, dan Pasar Utara ini merasa sangat bangga karena mampu menguasai seni pedalangan. Mengingat di Denpasar, bahkan di Provinsi Bali, jarang ada perempuan yang menekuni seni pedalangan. Tiang sendiri sangat bangga kepada diri Tiang sendiri dan tidak menyangka seperti menjadi dalang. Apalagi di Denpasar, Tiang dari asal Tiang Denpasar sangat minim untuk dalang wanita. Mungkin wenten dari di Kokar nike ada 4 orang wanita. Mungkin kebanyakan dari Skoati dan wenten dari Sulangai, Petang. Nah, di Denpasar nike sangat minim, jadi tiang seperti peluang majunya nike mungkin ada. Gitu. Ngaya-ngaya wenten tiang sebelum pentas niki tiang seperti ngayah nike menurut tiang seperti jam terbang tiang untuk meningkatkan bakat tiang. Aing karatu waratu doaku tiang watu nganggo wenten mati tiang riki ngautus antuk tiang dia sigan. Untuk ujian akhir di sekolahnya, Kadek Chandra Parameita menggelar pementasan wayang dengan mengangkat cerita wayang Ramayana berjudul Sute Amrihaken Bape. Pementasan tersebut menceritakan tentang seseorang yang menelantarkan anaknya dari hasil hubungan gelap. Melalui pementasan tersebut, Dek Chandra mengimbau kepada masyarakat terutama generasi muda untuk tidak melakukan hubungan terlarang terlebih di luar nikah. Ujian niki tiang rancang dari 2 bulan. Nah, di cerita niki tiang membawakan waktu nike Ramayana.
di mana tiang mencari cerita niki sareng guru tiang, yaitu ya wenten seniman mungkin tahu yang bernama Dalang Karbit. Dike dari Semane asalnya. Nah, tiang Drike belajar sareng ragane dari proses awal tiang UKK nike tiang sareng Pak Dikarbit nike Pak Nuarse. Nah, tiang membawakan cerita niki bertema Sute Meriakeun Bape, di mana cerita niki menceritakan anak mencari bapaknya. Pesan dan kesan dalam cerita Sute Meriakeun Bape niki, sedikit orang mungkin yang tidak berpikir bahwa dalam kehidupan niki banyak orang-orang yang membuang anaknya, melantarkan anaknya dalam hubungan gelap. Nah, niki tiang ingin di pementasan wayang niki sebagai contoh kepada masyarakat semuanya untuk berhati-hati, untuk kepada masyarakat juga untuk berhati-hati untuk berbuat kinten. Tinggal lagi dongeng. Kewalaupun siapa iramu? Apa mulai dia? Aja cara saja. Nah, bagaimana Yona Bali pementasan wayang yang digelar Kadek Chandra Parameita ini? Tentu menakjubkan sekali ya. Di usianya yang begitu belia, ia mampu mementaskan wayang dengan pementasan yang sangat memukau. Terlebih di kota Denpasar sendiri jarang ditemukan perempuan yang menekuni seni pedalangan. Pemirsa, di segmen selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut kegiatan dalang istri Chandra dalam menekuni bidang seni dan budaya Bali. Dan tentunya setelah jeda pariwara berikut kami akan hadir kembali. Tetaplah bersama Yuana Max. Nah, Yuana Bali, Kadek Chandra Parameita merupakan Yuana multitalenta yang menguasai beberapa bidang seni seperti seni pedalangan, seni tari, olah vokal, dan seni karawitan seperti gong dan gender wayang. Lahir dan dibesarkan di lingkungan keluarga seniman menjadikan Kadek Chandra Parameita juga berkecimpung dalam dunia seni. Berbagai kegiatan lomba serta ngayah nopeng, megener bahkan ngewayang kerap dilakukannya sebagai salah satu upaya pelestarian seni dan budaya Bali. Seperti apa kegiatan berkesenian yang ia lakukan? Untuk lebih jelasnya kita akan saksikan, ini dia tayangannya. Yuana Bali, Kadek Chandra Parameita merupakan anak kedua pasangan Iketut Gede Antara dengan Niputu Alit Juniarti. Sebelum menekuni bidang seni pedalangan, Yuana kelahiran Denpasar 27 Mei 2005 ini juga menekuni bidang seni karawitan dan seni tari. Dalam seni karawitan, Dek Chandra piawai bermain gender dan gong. Untuk gender wayang sendiri, dirinya sudah menguasai hampir 20 gending gender wayang. Dari sekian banyak gending yang dipelajari, Dek Chandra paling suka dengan gending Wanare Petak, garapan kakaknya sendiri. Keistimewaan gending tersebut terletak pada gegotekan yang rumit namun menghasilkan alunan gending yang sangat manis. Selain ngaturang ngayah megender, Dek Chandra kerap mengikuti berbagai lomba gender wayang dan meraih prestasi gemilang. Salah satunya meraih juara 1 lomba gender wayang dalam acara Pekan Seni Pelajar PSR ke-35 Kota Denpasar tahun 2019. Juara 2 gender wayang dalam acara Festival Budaya tahun 2021 yang diselenggarakan Universitas Mahasaraswati Denpasar. Juara 3 gender wayang tingkat SMA umum dalam acara virtual Art Festival oleh Seke Truno Eka Manggala dan Nendra, serta masih banyak prestasi lainnya yang ia raih. Gender wayang niki tiang belajar sejak kelas 3 SD. Nah, nike dan tiang juga bapak tiang seniman punya sanggar gender, yaitu sanggar SKS. Mungkin seniman yang lain mungkin wenten yang tahu. Nah, pertama kali tiang diajarkan oleh bapak. Setelah nike kakak tiang juga guru gender di sanggar. Kesulitan pertama-tama nike emang sulit untuk nekep, mukul nike tuh sangat sulit untuk di awal. Tapi jika kita terus belajar pasti kita bisa. Untuk gendingnya nike sudah lumayan. Tapi yang tiang pelajari nike hampir
20-an. Gending yang paling tiang sukai itu Bonar Petak. Nah, gending nike digarap oleh kakak tiang sendiri. Keistimewaannya nike di gending nike tiang suka karena gegotekannya nike sangat rumit. Nah, nike tiang suka dan agak manis dengan tiang gendingnya nike. Selain gendar wayang, Dek Chandra juga kerap mengayah tari topeng ke berbagai daerah bersama orang tuanya. Dek Chandra juga belajar gamelan lainnya seperti rindik dan gong kebiar. Untuk di gong kebiar, ia berkesempatan menjadi salah satu duta dalam pementasan gong kebiar Kota Denpasar pada Pesta Kesenian Bali bulan Juni mendatang. Untuk gamelan lain, tiang belajar juga seperti rindik, gong kebiar. Nah, tiang juga ikut berpartisipasi dalam ajang Pesta Kesenian Bali PKB niki sebagai duta Kota Denpasar gong kebiar wanitanya. Tiang di gong kebiar niki tiang dapat di ugal yang depan. Harapan tiang semoga ajang PKB niki terus berlanjut sampai seterusnya. Kegiatan seni yang ditekuni Kadek Chandra Parameita tentu mendapat dukungan penuh kedua orang tuanya yang berkecimpung di dunia seni. Sebagai orang tua, Ketut Gede Antara senantiasa membimbing anak-anaknya untuk menggeluti bidang seni dan secara sukarela mau meneruskan dan mewarisi kesenian yang digeluti keluarganya. Selain ikut andil dalam melestarikan seni dan budaya Bali yang adiluhung. Sebagai orang tua, Ketut Gede Antara berharap anak-anaknya mampu memotivasi diri dan menunjukkan jati diri sesungguhnya serta mampu bersumbangsi pada kehidupan seni dan budaya Bali. Tiang sebagai orang tuanya Kadek Chandra Parameita sangat begitu bangga sekali. Jadi anak tiang mau ikut melestarikan seni dan budaya puniki yang sangat tiang banggakan sekali anak tiang mampu untuk berkesenian. Pada saat melatih anak-anak sangat disiplin sekali. Mungkin anak-anak suka. Jadi tiang sebagai orang tuanya itu melihat anak-anak, mungkin anak-anak begitu suka dia memainkan seni pedalangan puniki. Harapan tiang untuk anak tiang nike, semoga anak tiang ke depannya mau meneruskan dan melestarikan seni budaya puniki sampai melanjutkan ke perguruan tinggi, misalnya sekolah ke ISI Denpasar, dan cita-cita mereka anak-anak biar tercapai menjadi seorang dosen di bidang pedalangan. Niki tiang sebagai neneknya Kadek Chandra Parameita, merasa bangga kena tiang ngelah cucunya nerusin dedemen ng tiang. Tiang yan wentan ulaman nopeng ngajak pianak tiang bapak ne Kadek Chandra. Kadek Chandra aja bareng nopeng. Nah, demen masih ragane nopeng tiang ini ya demen atin tiang. Lah penerus ane asapuniko merasa tiang kesuecan ringi desang yang witi. Sebagai seorang seniman yang tergolong muda, Kadek Chandra Parameita mengajak para generasi muda untuk mencintai seni dan budaya Bali. Bali merupakan pulau yang terkenal dengan seni dan budaya, salah satunya seni pedalangan atau kesenian wayang. Sebagai generasi muda sudah sepantasnya menjaga seni dan budaya Bali agar tetap ajak dan lestari serta tidak tergerus oleh zaman. Baik, kepada seniman mungkin adik-adik yang generasi penerus yang harapkan ikut berkecimpung dalam seni pedalangan karena niki untuk melestarikan budaya kita khususnya di Bali. Yang harapkan kepada adik-adik untuk ikut juga berpartisipasi untuk melestarikan budaya niki. Tiang berterima kasih khususnya kepada orang tua tiang
Bapak, Ibu, karena sebagai tokoh utama dalam kehidupan Tiang. Karena tanpa mereka Tiang bukan apa-apa juga. Sangat mensupport saya, sekeluarga juga, orang tua, teman, dan guru-guru yang membina Tiang. Tiang sangat ucapkan terima kasih kepada mereka. Anak jadi kawan ngabone maluna cukup kangkung sambal sarap kirang nangkung ditiang lunas kung rono pengambur. Nah, Yona Bali, tidak terasa sudah 30 menit kita bersama-sama. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Jangan lupa saksikan Yona Max minggu depan karena kami akan hadir kembali menyajikan informasi seputaran aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Untuk itu saya Pak Jayantika, mewakili kru dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terus kembangkan aktivitas Yawe dan juga narkoba. Salam Yona, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.